teman-teman, selamat datang di Lentera Sejarah. Kali ini aku akan membahas cerita biografi dari salah satu sosok pahlawan wanita. Siapa lagi kalau bukan Eka Kartini. Sejak kecil kita sudah mengenal sosoknya melalui lagu ibu kita Kartini. Lagu ini diciptakan oleh W.S. Supratman untuk menghargai jasa Raden Ajeng Kartini yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan. Kartini bukanlah dari keluarga biasa. Walaupun Kartini berasal dari golongan keluarga bangsawan, tapi tetap tidak menyebutkan niatnya yang luhur untuk memperbaiki nasib perempuan pribumi Indonesia. Saat itu, ia sebagai wanita merasa terlalu dikekang menurut adat istiadat Jawa yang menempatkan hak-hak kaum perempuan tidak seperti kaum laki-laki, baik dalam pergaulan, hak pendidikan, maupun cita-cita. Kartini lalu memperjuangkan kesetaraan hak para perempuan Indonesia. Nah, berkat perjuangan Kartini lah para perempuan di Indonesia di masa sekarang ini bisa memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Coba lihat deh, di zaman modern ini, berapa banyak perempuan yang menempati posisi penting. Entah di sebuah perusahaan atau pemerintahan, sudah banyak diisi oleh kaum perempuan. Nah, lalu bagaimana biografi dan sejarah perjuangan Kartini? Simak video ini terus sampai selesai ya. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan keluarga ningrat Jawa atau istilahnya adalah keluarga bangsawan. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Ayah Kartini merupakan seorang patih yang diangkat menjadi bupati Jepara setelah Kartini lahir. Ayahnya memiliki garis keturunan dari Hamengkubuwono ke-6 hingga sampai ke garis keluarga istana kerajaan Majapahit. Keluarga Kartini dikenal cerdas. Sang kakek, Pangeran Aryo Condronegoro ke-4, adalah sosok yang cerdas yang diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun. Kartini adalah putri dari istri pertama, tapi bukanlah istri utama karena ibunya yang bernama Ngasirah bukanlah seorang bangsawan. Ngasirah merupakan anak dari ulama ternama di tanah Jepara, yakni Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Mandirono. Peraturan kolonial Belanda saat itu mewajibkan semua bupati harus beristrikan seorang bangsawan. Maka dari itu, ayah Kartini lalu menikah lagi dengan Raden Ajeng Moryam, keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini beruntung lahir sebagai putri dari seorang ningrat Bupati Jepara. Ia berkesempatan untuk sekolah di ELS yang kebanyakan dihuni oleh siswa-siswi Belanda. Ia adalah generasi pertama yang bersekolah di ELS hingga usia 12 tahun. Sejak kecil, Kartini tumbuh tak seperti kebanyakan gadis bangsawan Jawa. Berdasarkan cerita adiknya yang bernama Kardina, sejak kecil Kartini adalah anak yang susah diatur. Sehari-hari ia sangat gesit, lincah sekaligus pandai. Ia suka bermain di kebun, meloncat-loncat, berlari-lari, dan mudah bergaul. Kartini sangat menonjol di sekolahnya. Apalagi waktu itu di sekolah Belanda memang kebanyakan muridnya adalah anak campuran dari Belanda Indonesia dan Belanda Totok. Jadi hanya sedikit yang pribumi asli, apalagi perempuan. Kartini menjadi sangat terkenal karena kefasihannya dan kemahirannya menulis dalam bahasa Belanda. Pernah saat itu sekolahnya kedatangan seorang inspektur Belanda yang menyuruh murid di sekolah itu untuk membuat sebuah karangan dalam bahasa Belanda. Nah, dari hasil penilaiannya itu, karangan Kartini lah yang paling bagus. Suatu siang, seusai pelajaran sekolah, seorang gadis Belanda jangkung dan pirang yang bernama Letsi Detmar, temannya Kartini, sedang asyik membaca buku di bawah pohon. Lalu Letsi bercerita kalau dia sedang membaca buku bahasa Prancis untuk dapat masuk ke sekolah guru di Belanda. Letsi langsung bertanya kepada Kartini, kamu mau jadi apa nanti kelak? Saat itu Kartini tidak bisa jawab. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Lalu setelah pulang, dia bertanya kepada sang ayah, nanti dia akan menjadi apa? Lalu ayah anaknya menjawab, menjadi Raden Ayu. Nah, saat itu perempuan berdarah Kraton yang belum menikah disebut dengan Raden Ajeng atau yang disingkat RA, dan yang sudah menikah disebut dengan Raden Ayu yang disingkat RAY. Artinya harus patuh terhadap aturan-aturan Jawa atau tata krama dalam segala hal. Bahkan perempuan bangsawan harus keluar dari sekolah ketika mereka datang bulan pertama kalinya.
Ya, setelah mengalami menstruasi, perempuan-perempuan di zaman dulu itu harus dipingit dan hanya boleh tinggal di rumah untuk menunggu bangsawan-bangsawan datang dan melamarnya. Bisa sebagai istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau keempat. Nah, di kala itu, sekitar awal tahun 1892, Kartini yang baru saja lulus harus menjalani pingitan. Ayah Kartini tak bisa melepaskan diri dari adat kebiasaan Jawa waktu itu yang mengharuskan gadis siap dipinang ketika dia sudah datang bulan. Kartini pun kecewa dan dia ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu Kartini pun memohon kepada ayahnya sampai bersujud agar diizinkan untuk melanjutkan ke sekolah HBS atau sekolah menengah Belanda di Semarang. Namun ayahnya meskipun sedih tetap mengatakan tidak. Seketika itu juga dunia Kartini pun menyempit. Dia dirangkul oleh kompleks rumahnya yang megah. Jangankan berpendapat, serambi saja hanya sesekali diinjaknya. Hari-harinya yang menjemukan semakin sunyi. Ketika Letsi yang suka beberapa kali datang ke rumahnya pulang ke Belanda. Hampir setiap pagi, mata Kartini berkaca-kaca ketika melihat kedua adiknya, Rukmini dan Kardinah berangkat ke sekolah. Masih teringat jelas di benaknya betapa riang dan suasana di sekolah. Kepada salah satu sahabat pena pertamanya, Kartini menceritakan betapa putus asa ia menjalani pingitan yang menurut dia itu sangat mengerikan. Beberapa kali Kartini suka membentukkan tubuh kedinding batu tebal di sekeliling rumahnya dan gerbangnya yang terkunci. Otaknya terus mempertanyakan mengapa begitu rendah kedudukan wanita di tanah kelahirannya sendiri. Lalu perlahan Kartini pun menyadari keputus asa dan tangisannya tidak berguna. Kemampuan bahasa Belanda yang dimiliki Kartini membuatnya terus membaca buku dan surat kabar yang sebagian besar berbahasa Belanda. Di dalam kurungannya, dia melahap habis buku-buku modern kiriman kakaknya yang bernama Panji Sosrokartono, yang lebih beruntung karena dapat melanjutkan sekolah di HBS Semarang, lalu melanjutkan lagi di Universitas Leiden Belanda. Kartini juga memanfaatkan kotak bacaan langganan ayahnya yang berisi buku, koran, dan majalah dari dalam dan luar negeri. Baca-bacaan bertema sosial politik hingga sastra itu membantu Kartini menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa dan sejak saat itu dia bertekad untuk memajukan perempuan yang saat itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Sebagai perempuan yang lahir di kalangan bangsawan, Kartini diharuskan juga menikah dengan seorang bangsawan. Maka dari itu, Kartini menikah di usia 24 tahun, tepatnya di tanggal 12 November 1903. Suaminya adalah seorang bupati Lembang bernama Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menerima pernikahan tersebut dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah ia tak ingin melakukan prosesi adat pernikahan dengan berjalan jongkok, berlutut dan mencium kaki suami. Hal itu adalah bentuk keputusan yang menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kartini juga ingin tetap diperbolehkan mengejar cita-citanya untuk memajukan para perempuan Indonesia. Ia ingin dibuatkan sekolah khusus perempuan dan meminta untuk mengajar sebagai guru di Lembang. Beruntungnya syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Raden Adipati Joyo Diningrat, sehingga Kartini merelakan dirinya dipoligami dan dijadikan istri keempat. Padahal Kartini merupakan sosok yang menentang keras adanya poligami, karena sejak kecil ia sudah paham betul bagaimana rasanya tumbuh di keluarga yang menganut poligami. Dari berbagai cerita yang beredar, suaminya ini menikahi Kartini atas permintaan mendiang sang istrinya yang bernama Sukarmila. Sebelum meninggal, Sukarmila ini mengagumi Kartini dan pemikiran-pemikirannya, sehingga meminta Aryo Singgi untuk menikahinya agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Namun sayangnya, perjuangan Kartini untuk meraih emansipasi perempuan harus terhenti di usia 25 tahun. Ia wafat pada tanggal 17 September 1904 atau 4 hari setelah melahirkan putranya yang bernama Sosali Jojo Adiningrat pada 13 September 1904.
Sebenarnya ia telah merasakan kontraksi 1 hari sebelum ia melahirkan. Namun dokter sipil di Rembang yang mendanai keluarganya Kartini yang bernama Bowman tidak ada di tempat waktu itu. Suaminya memanggil dokter lain dari Pati yang bernama Alfestein, yang saat itu pula dia aja baru bisa datangnya besok paginya. Keesokannya dari pagi hingga sore Kartini terus kontraksi. Untuk mempercepat kelahirannya, lalu dokter bantu. Sekitar pukul 9.30 malam, Kartini berhasil melahirkan dengan selamat. Suaminya Joyo Adiningrat menggambarkan kondisi Kartini saat itu baik-baik saja, hanya sakit perut. Malam itu juga, tanpa ada rasa cemas, akhirnya dokter kembali ke Pati pulang. Di hari keempat, dokter datang lagi memeriksa kondisi Kartini. Kartini waktu itu masih baik-baik saja, tapi sekitar 30 menit setelah dokter itu pergi, Kartini mengeluh sakit perut, sehingga Bupati menyuruh orang memanggil dokter kembali. Nah, ketika dokter itu tiba lagi, kondisi Kartini sudah parah. Menurut informasi dari berbagai sumber, Kartini meninggal karena preeklamsia, yakni gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Kartini pun meninggal dunia pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, dan Rembang. Habis dalam Terbitlah Terang, karya Kartini itu bukanlah sebuah buku, melainkan kumpulan surat yang mulanya berjudul Dari Gelap Terbitlah Terang. Berkat kegigihannya memperjuangkan emansipasi wanita, keluarga Van Deventer yang seorang politik etis mendirikan Yayasan Kartini, lalu mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang. Lalu diteruskan ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Berkat perjuangannya itulah, maka pada tanggal 2 Mei 1964, Kartini ditetapkan sebagai salah satu tokoh pahlawan kemerdekaan. Dan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, itulah tadi sejarah singkat perjuangan Kartini untuk meraih emansipasi wanita. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like di bawah dan subscribe ya. Komen juga di bawah untuk ide-ide dan saran-saran video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.